materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah indera pendengaran. Indera pendengaran kita adalah telinga. Dengan menggunakan indera pendengaran, yaitu telinga, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara ayam berkokok, dan suara musik. Nah, apa saja fungsi dari indera pendengaran? Dan bagaimana telinga kita dapat mendengar? Yuk kita simak penjelasan berikut. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga di dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran timpani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk membuat membran timpani bergetar dan disalurkan getarannya oleh malleolus, incus, dan stapes, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustasii, membuka dan menutup, yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga yang bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat kanal semisirkular yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Koklea mempunyai bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ of Corti ini mengantarkan getaran yang diterima menuju ke saraf pendengaran sehingga kita bisa mendengar suara. Singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar, kan disalurkan ke lubang telinga dan ke telinga menuju ke telinga bagian dalam dan ditangkap oleh organ of Corti untuk disalurkan ke saraf pendengaran sehingga kita dapat mendengar suara tersebut. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah keberagaman agama di Indonesia. Nah, ada yang tahu agama apa saja yang diakui di Indonesia? Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. 1 Islam, 2 Kristen Katolik, 3 Kristen Protestan, 4 Hindu, 5 Buddha, dan yang ke-6 Konghucu. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama yang akan kita bahas Islam, tempat ibadahnya di masjid. Kitab sucinya Al-Quran. Hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Agama berikutnya adalah Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Kitab sucinya Alkitab. Hari rayanya Natal dan Paskah. Agama berikutnya adalah Hindu, tempat ibadahnya di pura. Kitab sucinya adalah Veda. Hari rayanya Nyepi. Selanjutnya agama Buddha, tempat ibadahnya di vihara. Kitab sucinya Tripitaka. Hari rayanya adalah Waisak. Yang terakhir adalah Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Kitab sucinya adalah Sishuwujing. Hari rayanya adalah Imlek. Agar tercipta kerukunan, diperlukan toleransi antar umat beragama. Bentuk perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Yang pertama, menghargai agama yang dianut orang lain. Kedua, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dan yang ketiga, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Materi berikutnya adalah
Sikap dalam menghadapi keberagaman. Sikap kita dalam menghadapi keberagaman, pertama, bermain dengan teman yang berlainan agama. Kedua, melakukan diskusi kelompok di dalam kelas. Ketiga, menghargai teman yang berasal dari suku bangsa yang berbeda. Yang keempat, membantu teman yang terkena musibah. Dan yang kelima, hidup rukun dengan teman di sekolah. Demikianlah video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.